Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khaira hadithi kitabullah wa khaira huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang tertunda dari buku Salat sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sampai halaman 18-20 ya. Nah. Dalam doa sujud dan ruku ada doa yang sama, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Doa itu sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat setelah turun Quran surah An-Nasr. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, di antaranya engkau melihat orang-orang masuk agama Islam dengan berbondong-bondong atau berduyun-duyun. Itu adalah kemenangan. Kalau kita, kemenangannya kita termasuk orang-orang yang selamat dari bencana COVID kemarin. Itu yang menyelamatkan adalah Allah. Ada orang yang diam di rumah, benang, itunya COVID. Ada yang init-initan begitu, tapi tidak kena. Sebab yang menentukan adalah Allah. Jika itu disebut pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah, maka kita wajib bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Begitu firman Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah itu dalam ruku dan sujud. Banyak menggunakan atau banyak mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di tasbihnya juga ada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Menurut saya itu boleh tambah dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bahkan boleh ditambah dengan doa. Nanti di sini ada pada halaman bab doanya ada di sini. Jadi doanya itu silahkan pilih dari doa-doa yang bagus. Doa yang bagus itu di mana? Di dalam Quran. Halaman kita langsung ke halaman 34. Supaya saya enggak rengse. Halaman 34 alinea terakhir.
Saat sujud setelah membaca tasbih dianjurkan berdoa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Fa amar ruku'u fa'azzimu fihi rabba wa ammas sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun ayyustajabalakum." Ketahuilah sungguh aku dilarang membaca Al-Quran saat ruku atau sujud. Adapun saat ruku hendaklah kamu mengagungkan Rabb. Jadi bentuk sopan yang diajarkan Allah kepada Rasul, Rasul juga menunjukkan kepada kita hormat ke Allah teh ruku. Pan urang ge sok rukunya peminggal langkung teh geuningan. Ruku eta teh. Dan rukunya sebagaimana kita ketahui kudu lurus ya, kepala sampai punggung gitu. Nah, ukuran lurusnya itu adalah tangannya lurus, kakinya lurus. Nah, itu hormat kepada Allah. Sedangkan saat sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Maka besar kemungkinan doamu akan diijabah pada saat sujud. Saat ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Namun pada saat sujud boleh memanjatkan doa yang kalimatnya sama dengan ayat Quran. Jadi bukan membaca Quran. Hanya kebetulan kalimatnya sama. Misalnya kalimat Robbana gitu. Kan dalam berdoa itu kita dianjurkan untuk baca Al-Asmaul Husna. Misalnya begini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Kita tambah innaka antal ghafurur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Itu kan dalam Quran, tapi kita tidak membaca Quran. Membaca sujud, membaca doa. Kalau tidak dalam Quran, ya cari dalam hadis. Pokoknya semua doa itu sudah komplit. Dalam Quran juga komplit. Oh, nyuhun ke naon. Nah, Quran ada. Mau makan juga ada dalam Quran. Mau makan, ya, tapi tidak mau kerja ada. Ah ya itu. Surat Al-Maidah. Mau pekerjaan ada. Itu kan doa Nabi Musa. Dalam Qurannya tidak hafal. Dalam hadis teu kapanggih. Ya, doanya bebas sesuai dengan kebutuhan dan boleh dengan bahasa kita. Tapi kade ulah talik teuing ngaduana teh. Ulah deui ka kieu ke sujud teh. Gusti cenah ge. Tidak boleh tuh pakai Gusti, apalagi di Bali. Kayak orang apa cenah panggil saya. Tuhan kamu itu siapa? Disangkana Gusti, ya Allah. Ya Allah atau Rabbana begitu. Itu kayaknya nyebut pangeran, beli ayat itu. Ya, eta pangeran di Ponorogo. Tapi ada yang menyatakan boleh nun Gusti, pangeran abdi itu boleh, tergantung kepada hati. Ada yang kade eta ketika mengajarkan kepada anak, ketika anak itu nanya, "Bu, doanya apa?" Ya. Ajarkan saja Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulah kieu bebas cenah doa mah. Atuh budak teh ngadoa teh bebas. Ayahnya anu ngadoa bebas saha? Narapidana. Jadi narapidana mah ngadoa teh bebas. Nah, itu. Nah, itu berdoa dalam ketika sujud ini dianjurkan. Kan ketika sholat gerhana itu rukunya lama, sujudnya lama. Nah, kalau ruku itu baca tasbihnya banyak. Kalau sujud ya ditambah dengan doa. Doanya yang bagus ya. Doanya yang cerdas. Itu. Saya sudah menjelaskannya doa yang tidak cerdas.
Hah? Mun aya doa, ya Allah, abdi mah mung gering, mugi Allah tengah jantung abdi gering saeutik oge abdi mah alim gering, cenah kitu. Langsung maut. Pariksa ku dokter, sehat cenah, jantungnya sehat itu, sehat itu. Maut. Abdi mah cenah mung boga hutang cenah. Hutang abdi cenah yang lunas. Teu boga hutang. Alim boga hutang teh. Hiji mangsa pan aya kaparyogiannya ka Pak Haji adina mut artos. Wah, teu aya cenah. Teu ada diijabah doana teh. Ti kusruk tina motor eueuh nulungan. Sabab lain nulungan berarti boga hutang jasa. Itu doa halaman 20, halaman 22 doanya duduk di antara dua sujud ya. Nah, duduknya itu di atas kaki kiri dan kaki kanan ditancapkan. Juga jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Diupayakan begitu. Kada anu kitu teh. Sampai anak tanya, ya anu kitu kayaknya kedah kieu dicarek ke Rasulullah SAW. Jadi dihadapkan jari-jarinya ke kiblat. Abdi mah teu tiasanya diupayakeun we gitu. Apalagi anak-anak, kalau anak-anak itu kan masih fleksibel. Bapak-bapak juga sebetulnya bisa, dan itu sangat bermanfaat. Sebab jari kaki itu ya, terapi itu kan di kaki. Doanya Robbik Firli boleh 2 kali, boleh lebih. Upami Robbik Firli mah ieu mah anu rusuh. Sekurang-kurangnya ya berdoa itu Robbik Firli. Kita sedang sholat pengumuman jamaah GBA 1 yang tujuan Pangandaran harap segera masuk ke bis. Nah, orang ke sholat kene atas Robbik Firli. Halaman 23, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, ini doa riwayat Tirmidzi. Boleh juga ada yang tambah wa'fu anni itu. Tapi ini yang terkenal. Nah, di sini latennya ya ada kekurangan. Allahumma gfirli warhamni. Nah, jadi tulis saja sana wajburni. Kemudian wahdini warzuqni. Tapi artinya ada, ya Allah ampunilah aku, berilah aku rahmat, cukupkanlah aku, wajburni itu. Jadi hidup nanti pas-pasan, pas butuh saya, eta anu penting malah. Kemudian sujud ya seperti yang sujud yang pertama. Lalu bangkit dari sujud dengan mendahulukan mengangkat kepala, lalu tangan. Nah, jadi kepala dulu, tangan, nah, kemudian mengangkat kedua lutut sambil mengucapkan Allahu Akbar sampai benar-benar berdiri tegak dan meletakkan kedua tangan seperti rakaat pertama. Jadi cara bangkitnya juga harus kepala, tangan, lutut. Kade ulah lutut heula. Setelah membaca Al-Fatihah dan surah atau beberapa ayat dari Al-Quran, kemudian ruku dan sujud seperti pada rakaat pertama. Setelah bangkit dari sujud kedua, lalu duduk seperti duduk antara dua sujud. Dari tangan kanan membuat lingkaran kita. Jari telunjuk diangkat sambil digerak-gerakan. Sengaja saya sebut hadisnya sini. Hadis Ahmad, An-Nasai, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah. Jadi digerak-gerakannya itu. Ada keterangan yang jelas itu di dalam risalah salat. Sambil membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Ada lagi at-tahiyatus shalawatu thayyibatu lillah. Tidak pakai ini syahadatnya tidak pakai wahdahu la syarikalah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini ada pertanyaan.
boleh tidak salam ini diganti? Sebab ini kalau disebutkan artinya kan semoga keselamatan dicurahkan kepadamu, hei Nabi. Kan itu yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Nabinya juga tidak mendengar, tidak ada di hadapan kita. Nah, kita jawab tiritu naki, tirasu naki. Ini yang disebut dengan salam. Kan kita wajib bersolawat dan salam. Nah, ini salam kepada Nabi itu ya. Ketika kita lewat kuburannya di Masjid Nabawi atau tidak lewat juga ya dekat di sana, ucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Nah, di sana itu agak terasa dekat. Dan noong ge mah katingali sebab kuburan Nabi ini kan ada pagar. Kemudian di dalamnya ada tembok lagi segi 5. Bukan segi 5 jadi ya segi 5 jadi segi 4 begini ya. Nah, ada satu lagi ke sini. Nah, itu sengaja dibuat demikian supaya tidak disamakan dengan Ka'bah. Setelah itu ada apa? Jadi noong oge mah katingali. Kamari cenanya aya nu noong kalinya ditewak. Kemudian ada yang baca itu ngirim surat ke Nabi Muhammad, dialungkan suratna teh. Dibak bahasa Sunda deh. Dipulung ku askar. Askarnya teu ngartieun naon cenah ieu teh aksarana. Da bahasa Sunda. Nah, di sini mengucapkan ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kemudian kita berdoa untuk kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Ini adalah doa silaturahim. Doa silaturahim itu adalah berdoa untuk menyambungkan rahim itu kasih sayang. Jadi sebetulnya silaturahim itu bukan sasalaman, silih gabrug, cipika, cipiki. Itu yang jelas mangga doa. Sekalipun orang tua kita sudah tidak ada, kalau kita terus berdoa itu kan silaturahim, menyambungkan kasih sayang. Ulah nepika cipika cepiki terus salaman dalam hati mah eleh cenah ku urang tah. Nah, itu kan bulan silaturahim. Nah, sepak bolanya salaman heula. Para pemimpin partai tingali cipika cipiki nah hatena mah ayeuna bagian urang cenah. Kemudian ini untuk hamba-hamba Allah yang soleh ya. Karena itu kalau mau didoakan oleh semua umat Islam, kita harus menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu adalah orang yang melaksanakan amal soleh. Kemudian baca salawat, ya salawatnya terkena ini Allahumma sholli ala Muhammad. Dina hadisna kitu tidak pakai sayyidina. Saya itu pernah menyaksikan ya. Jadi dulu itu ada diskusi tentang Sayyidina Muhammad. Kebetulan yang diutus oleh Persis itu Ustadz Zuhada, bapak saya tuh di Jakarta di Tanjung Priok. Saya juga ikut menyaksikan. Jadi diskusinya setelah maghrib. Setelah maghrib kemudian diskusi dikemukakan yang tidak pakai Sayyidina itu orang yang tidak sopan. Makanya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata Muhammad cenah gitu. Kan kudu lagi Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad ka Ustaz Rahmat cenanya kudu lagi Pak Rahmat Ustaz Rahmat itu sopan teh gitu ya. Kurang sopan. Memang harus sopan. Kapal lurah kedah ngopak we lurah cenah gitu. Atawa si lurah cenah gitu. Kenging teh. Kudu aya sopan santun. Kemudian ada pertanyaan dari Ustaz Suhara begini. Siapa tadi yang adzan? Saya kan. Mengapa adzan tidak pakai Sayyidina? Ya. Tidak sopan itu. Syahadat juga tidak pakai Sayyidina, tidak sopan itu. Nah, gitu Pak. Dah tidak itu nah gitu.
Dari sana gitu. Ini juga dari sananya begitu. Kan beres urusannya. Debatnya tidak jadi, Pak. Sudah saja sampai di sana. Pada akhirnya ngaji. Ngaji cenah sada. Nah itu pengalaman yang saya saksikan. Karena itu yang enteng itu sesuai dengan petunjuk Rasul. Ini kata Rasul kan, para sahabat tuh bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami diperintah untuk salawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersalawat? Itu perintahkan dalam Quran surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kemudian Rasulullah bacakan salawatnya ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Ini perintah Rasul. Apakah ada yang lebih baik daripada perintah Rasul? Cenah ku abdi mah ditambihan we, tak eta jadi masalah teh. Kayak ditanos di akhirat, nah bagi tambihan, cenah hoyong we, tak eta jadi masalah. Kenapa kamu tidak pakai Sayyidina Muhammad, tidak pakai Sayyidina? Saya sesuai dengan petunjuk Rasul. Beres urusannya. Suksaha cenah kudu make Sayyidina. Kalau di luar boleh, bahkan bukan hanya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Tapi sebetulnya menggunakan Sayyidina itu harus tahu ilmu nahwu. Sayyidina teh ala. Da apabila marfu mah Sayyiduna eta teh. Jadi kalau dina adan wa asyhadu anna sayyidana. Jadi riweuhnya kudu apa? Nah itu sayyiduna, sayyidana, sayyidina. Bahkan ada yang berdoa itu subuh-subuh ala Yasin ayana teh Habibillah ya Rasulallahnya ya Nabi Allah. Yang benar tuh ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi ayat di ya Rasulullah gitu. Jadi dalam menggunakan bahasa Arab itu harus apik. Kalau dari hadis Al-Quran kan mudah. Tinggal nuturkeun we eta. Kalau kita bikin sendiri gitu. Kemarin malam aya anu eta talaput biniat salat tarawih pabeulit teh. Pabeulit nanti diprotes we gitu. Bisi jadi masalah. Jadi anu nanti talafut biniat teh sorangan jabat tarik. Jadi gayanya gitu. Kemudian ini halaman ini ya 27. Jika niat sholat 2 rakaat seperti salat subuh atau rawatib, maka saat duduk posisi kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan dan duduk di tempat duduk. Tah aya. Kita kirang jelas kadahana mah. Hanya ada jelas saja, ya jelas ya ge. Gambar itu memberi sejuta makna. Kalau kata-kata mah gitu. Hanya 1000 kalau ku gambar mah gitu tanya. Wah itu buku itu dipikara gambaran. Sebab budak apa ningali gambar heula atuh ge anu protes usah cenah kunaon teu nge kopiah cenah budak teh. Ieu teh ngahaja cek sim kuring teh. Bisi make kopiah teh wajib. Tapi anak-anak suka, jangankan anak-anak, ibu-ibu juga suka lihat gambar ini. Oh, siga Naruto cenah. Jadi Naruto ge salatna bener. Pada rambutnya gitunya. Telunjuk tetap digerak-gerakan selama berdoa. Nah, jadi kalau doanya selesai, ya sudah. Kieu kalau masih berdoa digerak-gerakan selama berdoa itu. Misalnya imam ngaduakeun urang tos saep karena apa gitu. Kan? Iya gitu. Gitu we tah. Henteu kitu, gitu. Teh hasil diskusi teh.
Bacaannya pun ditambah doa. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah. Kemudian ditambahkan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat memberi ampunan selain Engkau. Karena itu ampunilah aku, ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini sebetulnya bukan doa Rasul. Kade kada hafal. Rasul tidak berdoa dengan doa ini. Sebab apabila Rasul berdoa dengan doa ini, nanti orang-orang kafir melihat, wah, kalau begitu Nabi Muhammad juga dolim. Ya, aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Ini bukan doa Rasul. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul. Di antaranya Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini kan disuruh berdoa, doanya apa ya? Coba ajarkan kepada saya. Nah, ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat. Karena itu di sini judulnya juga salat sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Tapi di akhir, salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi setelah itu memutar kepala 90 derajat. Tak abdi dihitung 80 derajat tak kitu tah. Entong sakitu. Koret eta mah. Sakit, da itu teraos, Pak. Nya, raos sakit itu. Raos. Tibatan gitu kan, ya teh rukun senam teh aya dina rukun salat. Nah, salat aya, na senam ya kudak dia aya. Ruku, sujud aya nya. Tong kenaan ruku matanya, ruku sujud teh kan kedah lami eta teh. Ulah rusuhan gitu, elehkeun ku senam ngeuneuh anu kitu, tahan gitu. Jadi tahan ini ka dietang sabaraha 8 tuh. Ieu meungan 3 kali atuh. Subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah nikah kudu 8. Kelehkeun kudu tanurnya kita sudah bahas itu. Jadi ini ya ulah kieu assalamualaikum gitu. Kita dikitu kan tenang we gitu. Tapi kade ulah nikah ngaderek-dek. Sebab kita tujuannya bukan senam. Ini hadisnya Rasulullah salam sehingga terlihat dari belakang pipinya putih. Gitu. Dan salamnya juga ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kadinya. Halaman 32. Salam ke kanan sampai kalimat warahmatullahi wabarakatuh dan ke kiri sampai kalimat warahmatullah tanpa wabarakatuh. Sengaja saya tulis hadisnya Abu Daud. Jadi begini, kade, Assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Maksudnya sampai warahmatullah. Salam ke kanan dan ke kiri boleh Assalamualaikum, Assalamualaikum. Boleh Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri ke kanan. Tapi menu tadi itu Assalamualaikum mah. Anu tos aya panggilan teh. Antara pirusuh nahan ieu, nahan hadas, Pak. Upami panjang teh gitu. Tos Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Ieu hadas. Tapi kade upami imam tong lami teuing. Dan imam itu harus tuntas. Ulah kieu cek imam teh assalamualaikum. Ari ka kencat teu disada. Atuh makmumna kadarieu. Teu tuntas. Ya, kade tah. Kedah tarik deh. Saya pernah tanya, ini Kak Ustadz Abu Rahman KHE, ini Ustadz salam untuk siapa? Ya untuk siapa saja, malaikat,
harta kita juga. Jadi ketika sholat tahajud bapak-bapak, ibu-ibu, dina salam teh doakeun kali itu. Aya nanti budak sarena di tukang kadoakeun gitu tuh. Nah, itu ya semuanya. Karena itu pikiran kita salamnya gitu. Inilah salam itu yang disebut dengan ibadah. Salam itu ibadah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nika ayat assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, itu. Dulu juga ada itu. Anu salam langkung tik itu. Walidwanu wa magfiratuh. Saur Rasulullah teh ceuk saha kudu kitu. Sae cenah ieu. Tidak ada yang lebih baik selain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini tidak perlu dijawab. Cuk makmum teh waalaikumsalam. Itu cirinya ibadah. Tapi ada salam yang boleh tidak dijawab. Itu salam isti'dzan. Jadi ketika ini dalam Quran surat An-Nur. An-Nur 27 tete asana mah. An-Nur 27 28. Iya, 27 28. Jadi salam apabila kita tidak salam ke rumah, apabila kita tidak berkenan menerima, jangan dijawab. Sampai tiga kali dia harus pulang. Tapi kade kumaha bumina eta teh ulah kieu da haroream bertamu teh pada hari tita. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Arareuh sadeu. Ya haroream. Jadi rumahnya luas itu. Saya pernah dulu itu diutus oleh pesantren ke rumah di jalan naon Karawitan itu lega pisan dia assalamualaikum jadi itu mana hareupna cetak bakat ku hade ka dia hareup ka ditu hareup ka ditu hareup dia assalamualaikum jadi ayat tapi ayat sabaraha ya 27 28. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, itu teh. Dijawab salamnya teh antep bae sina pulang. Itu artinya suruh kembali. Ada dulu juga itu kalau tidak salah Abu Musa al-Asy'ari dipanggil oleh Umar bin Khattab. Ketika Abu Musa ke rumah Umar bin Khattab sudah salam 3 kali pulang kembali lagi. Umar bin Khattab menyusul. Nah indah gua tuh. Saya teh keur salat cenah. Mengapa kamu pulang? Kata Abu Musa al-Asy'ari, kata Rasulullah, jika salam 3 kali tidak ada yang menjawab, pulanglah. Itu Umar marah. Disarekan ke Umar, tak menyebutnya kata Rasulullah. Kamu harus tanggung jawab. Sedikit-sedikit kata Rasulullah. Kamu harus ada saksi, kalau tidak kamu kena sanksi. Itu Abu Musa al-Asy'ari. Tiap ada orang-orang yang kumpul, pernahkah kalian mendapatkan pengajaran dari Rasulullah jika salam sudah 3 kali pulang? Nah, karena takut disangsi. Sebab itu Umar bin Khattab itu galak. Jangan segala sesuatu mengatasnamakan Rasulullah. Untung ada itu kalau tidak salah. Itu Abu Sa'id al-Khudri, saya saksinya. Kemudian berangkat ke Umar. Nah, ini juga menjadikan dalil. Itu ada dalam buku yang saya tulis, tapi mau dibagikan itu mah. Lantaran kanal hijina ge 50.000 teh ditawiskeun ka urang dia teh. Kayak pemilik SIM kuring gaduh hartos dibagikan. Halaman 33, jika salat maghrib atau yang 4 rakaat setelah tasyahud awal berdiri lagi. Kan tadi mah salat subuh. Salat subuh tidak ada tahiyat awal, tidak ada tahiyat akhir, tahiyat we, dan duduknya itu harus
tahiyat sebelum salam tak itu tah duduk di tempat duduknya. Setelah tasawuf awal berdiri lagi dan lakukan seperti rakaat pertama. Jadi mengangkat tangan, tetapi tidak ditambah membaca surah yang lain. Posisi kaki pada duduk terakhir dalam kurung tasahud pada salat subuh. Nah, tasahud yang kedua pada salat duhur, asar, maghrib dan isya adalah sama. Lihat gambar tak karek ayeuna ningali gambar teh. Salat isya, duhur dan asar lakukan seperti 2 rakaat pertama, tetapi setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga, ya, maghribnya itu, dan keempat tidak dilanjutkan dengan membaca surah yang lain. Bacaan salat itu ada bermacam-macam, misalnya doa iftitah. Nah, ya, jadi bukan hanya ini. Bacaan ruku, bacaan sujud setelah bangkit dari ruku, duduk di antara 2 sujud, doa setelah tasahud. Bacaan tasbih pada ruku dan sujud boleh lebih dari 3 kali. Misalnya pada salat gerhana, ruku dan sujudnya lama. Saat sujud setelah membaca tasbih dianjurkan berdoa. Sabda Rasulullah SAW, nah ini sudah kita baca tadi. 35, bacaan atau dzikir setelah salat fardu. 1, istighfar. Setelah mengucapkan salam ke sebelah kiri, terus menghadap kiblat sambil beristighfar 3 kali. Kade, terus salam ke kiri itu ulah kieu terus. Harus menghadap kiblat. Imam juga harus menghadap kiblat. Tong wakamalik. Istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengucapkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wa ikram. Ya Allah, engkau adalah as-salam, sumber keselamatan. Ini kan al-asmaul husna ya. Dekat itu. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus salam. Wa minkas salam, darimu datangnya keselamatan. Maha berkah engkau wahai yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan. Jadi maha berkah itu begini. Kalau kita menyebut nama Allah seperti Allahu Akbar Subhanallah, itu ada pahala, itu berkah namanya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, artinya bulan Ramadan yang penuh dengan pahala. Berkah teh pahala. 3 tasbih ya, kita sudah lakukan itu subhanallah. Kemudian alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kade eta ketika ngajar kepada anak harus tuntas. Sok produk baca subhanallah bari kitu teh jari. Ulah kieu subhanallahnya 33. Atuh budak teh subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Batak budak teh gancang initna teh. Itu 99 dan digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walau hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, la ilaha illallah ini bisa dibaca lagi setelah tuntas, masih ada waktu kita ucapkan la ilaha illallah itu ya. Kan minimal 10 kali ya. Nah, ini saya sering tapi tidak merupakan keharusan. Ada jeda itu setelah sholat setelah sholat 2 rakaat qabla subuh. Tinggali ka dieu teh. Wah, aya 2 menit deui. Itu cukup 100 kan kita sudah coba. Tibatan buka HP atau tibatan yang lainnya lebih baik baca la ilaha illallah 100 kali atau subhanallah wa bihamdi. Ini aja pakai jari. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu setelah sholat 2 rakaat subuh kita menunggu iqomah. Setelah ini, setelah la ilaha illallah. Nah, setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, subhanallah mah menghadap ke makmum. Boleh lurus, boleh ka dieu. Rasul kebanyakannya ke kanan. Kata Ibnu Umar, "Zak abdi mah yang belah katuhu wae cenah." Kemudian membaca Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'u jadi min kajad. Ini adalah tauhid. Ya, tauhid kepada Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi jika Engkau memberi dan tidak ada yang dapat memberi jika Engkau menghalangi dan tidak akan bermanfaat kekayaan, kemegahan dan apapun yang dimiliki oleh manusia
untuk menghalangi siksamu. Tidak ada yang bermanfaat. Jabatan, gelar juga tidak bermanfaat. Kekayaan juga tidak bermanfaat apabila Allah sudah menetapkan siksanya. Nah di sini saya itu pernah Pak, hari teh anu ngabagi, abdi teu kabagi. Cek sim kuring teh Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima manata. Jika Allah menghalangi tidak bisa ada yang memberi. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah pasti memberi sekalipun banyak yang menghalangi. Kabagi abdi. Cenah ustaz dia anu saya cenah kaya ustaz tuh nya. Ya ta pokona malah la mani'a lima ataita. Ini juga termasuk penyakit. Jika sudah kalinya tidak ada yang bisa menghalangi. Ini tauhidnya. Kita harus menerima apapun dari Allah. Kemudian ya doa. Kenapa nu ieu mah? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kikir, wa a'udzubika minal jubni, berlindung kepadamu dari rasa takut, wa a'udzubika min an arudda ila ardali umur. Aku berlindung kepadamu dikembalikan kepada umur yang rendah. Pikun kade tah pikun juga di ayeuna tah kadang ngadoa eta teh bisi pikun. Ari ibu-ibu sok pikun cenah. Eta cenah ibu-ibu pikun tiun samujakeun teh. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Dikarenakan ini doanya teu apa ya bisa dibulak-balik lah gitu. Doanya kan bebas. Hanya min an aruda ila ardali umur itu penting. Ulah dugi kita tidak hafal lagi apa yang sudah kita hafal. Itu teh kembali kepada masa yang lalu sebelum kita tahu. Dan ini menjadi sunatullah. Ya, pikun teh sunatullah. Quran surat Al-Hajj di antaranya. Al-Hajj surat ke-22. Ayat 5 tuh. Wah panjang geuningan. Sok awas ya. Ya artinya surat ke-22 ayat 5. Ya mas atasna. Suara apa we? Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal darah daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Nah ini stop dulu ya. Ada orang yang saya pernah itu ke jajan bubur, ada yang bicara, da Allah teh sok salah cenah tuh. Eta cenah budak eta tuh. Jadi ada yang lahir tidak sempurna itu teh Allah teh salah. Kakeuheu teh harita teh. Padahal di sini jelas ada yang sempurna, yang tidak sempurna. Terus silakan. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Nah, tos saya kalinya. Nah ini ada, jadi kita harus yakin gitu. Karena itu kadeh ulah ngadoa teh yang umur panjang entong. Kitu tak akibatna. Iya. Sehingga dia tidak mengetahui apa yang diketahuinya. Ari anjeun saha cenah. Pada incuna itu teh. Anak saha cenah. Di ngaranna ge ku akina. Ditanya. Saha cenah ari anjeun teh. Ora itu incu aki itu teh. Nah, untuk menghindari itu kita berdoa dengan ini.
Walaupun doanya kita potong saja, Allahumma inni a'udzubika min an aruda. Ada an aruda, an uroda ya. Di sini an aruda ila ardali umur. Itu boleh kapan saja nggak doa. Sebab mun pikun teh Pak, Bu. Keun bae beli pikun lain ku kituna ngeriweuhkeun batur. Dan mungkin saja anak kita tidak ikhlas kemudian jadi durhaka. Padahal didinya itu teh pahala teh. Itu. Padahal ngaduanya. Pikun ada dua. Satu fisiknya, dua fihisnya. Atau kedua-duanya. Tanu bahaya mah fisiknya jag-jag, jiwanya teu jag-jag itu bahaya. Bisa kabur. Kalau dia pergi dia lupa pulang. Ya, kita lanjutkan ke halaman 40. Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini setelah salat subuh ya. Tambah doanya. Tapi ini boleh saja kapan saja. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu agar ibadahku baik kepadamu. Doa ini boleh dibaca sebelum salam. Doa-doanya masih dapat ditambah sesuai kebutuhan. Segala macam kebutuhan manusia ada doanya dalam Al-Quran dan hadis. Berdoa itu tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Demikian juga redaksinya. Namun lebih baik yang tercantum dalam Al-Quran. Seperti doa para nabi dan orang-orang yang soleh. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka carilah doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada yang hafal, boleh dengan bahasa sendiri. Untuk zikir lebih baik yang bersumberkan dalil-dalil yang sahih. Nah buku zikir teh. Tos tamat di kadinya. Demikianlah, semoga ada manfaatnya dan buku ini silahkan dimiliki, dibaca ya. Dibaca, barangkali ada yang terlewat, kira-kira apa begitu. Dibaca semuanya, harus tamat dibacanya. Jangan sedikit-sedikit. Kemarin juga ada yang bertanya, padahal buku ayah. Jadi abdi dari gitu. Kemudian buku zikir juga dibaca. Ya, sekarang tasbih ya, saatnya tasbih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.